Sudah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, di mana malam ini kita akan merupakan pertemuan pertama di dalam perkuliahan di semester ini yang mempelajari mengenai investment. Dan pada malam ini kita akan mulai dengan materi sub CPMK, yaitu sub pembelajaran, yaitu the investment environment, lingkungan dari investasi. So, di dalam investment environment, kita mengenal dua macam aset, ya. Apa saja yang ada di dalam environment, investment environment, ada dua, yaitu yang disebut dengan real asset dan financial asset. Real asset itu mendetermine the productive capacity and net income of the company. Jadi dia menentukan production dari sebuah usaha, ya, dan net income kepada ekonomi. Contoh dari aset real yaitu seperti tanah, bangunan, mesin, ya, kemudian pengetahuan yang digunakan untuk memproduksi goods dan services. Jadi ada real asset yang bisa kita lihat, ada land buildings. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan financial asset. Financial asset adalah claims terhadap real asset dalam bentuk paper. Misalkan stocks dan bonds. Stocks itu artinya saham, bonds itu artinya obligasi. Ya. Jadi ada real asset dan financial asset. Kemudian dari sisi aset, ya, ada tiga tipe ada tiga macam kelas dari aset. Ada tiga aset kelas. Ya. Yang pertama adalah fixed income or debt. Jadi ada dari sisi aset itu fixed income, ada yang fixed income. Kemudian ada common stock or equity. Dan yang ketiga disebut dengan derivative securities. Jadi kalau Anda dari sisi aset itu ingat itu, ada fixed income securities, common stock, dan derivative securities. Apa yang dimaksud dengan fixed income? Ya. Fixed income artinya dia memberikan jaminan bahwasanya payment-nya itu fix, dipastikan, ya, dan determined by a formula. Contohnya adalah money market debt. Money market debt ini dia dan juga capital market debt. Money market contohnya adalah short term dan highly marketable dengan usually dia low credit risk. Ya, misalkan money market debt. Dan ada juga yang dia capital market debt, yaitu berupa long term bonds. Bonds yang jangka waktunya lama atau obligasi, ya, di atas 10 tahun, capital market. Preferred stock. Preferred stock itu adalah saham-saham yang diutamakan. Jadi kalau perusahaan mau bayar dividen, dia terlebih dahulu membayar kepada preferred stock. Jadi kalau preferred stock udah terpenuhi semua pembayaran dividennya, baru dia turun kepada common stock. Di mana this can be, bisa saja dia safe maupun dia bisa saja dia beresiko. Ini disebut dengan fixed income. Kemudian ada yang disebut dengan common stock dan derivatives. Common stock merupakan equity
atau merupakan equity atau kepemilikan dari sebuah perusahaan, di mana pembayaran kepada stockholders-nya itu tidak fix, tetapi tergantung kepada kesuksesan dari perusahaan. Dan pembayaran payment-nya itu berupa dividen. Ya. Payments kepada pemegang common stock adalah berupa dividen. Dari mana dividen didapatkan? Dari net income. Jadi ketika kita ada sales, kemudian turunannya berupa biaya-biaya, sampai kita dapatkan net income, dari net income, dia akan memiliki dua jalur, yaitu kepada dividen dan kepada return earning. Jadi, kalau boleh saya ketik, bisa nggak ketik sini ya? Oh, sini bisa. Pen. Oops. Pen. Alright. Jadi kalau kita ada sales, kemudian ke bawahnya sampai ke ada biaya cost di sini, dan di bawahnya ada disebut dengan net income. Net income ini akan masuk ke dalam return earning dan dividen. Nah, common stock merupakan pembayaran dari common stock adalah dividen. So far so good? Kapish? Pronto. Pronto, Pak. Oke, good. Kemudian berikutnya adalah derivatif. Oke. Berupa derivatif. Derivatif yaitu value atau berupa turunan. Derivatif itu adalah turunan dari sekuritas yang turunan dari other sekuritas seperti stock dan bonds. Jadi ada turunannya yang diturunkan dari stocks dan bonds, di mana ini digunakan untuk transfer of risk, hedging, ya. Dan payment kepada stockholders are not fixed but depend on the success of the company. Ya. Jadi bonds termasuk ke dalam derivatives. Ya. Bonds termasuk ke dalam derivatives. Dan stocks termasuk ke dalam derivatif. Kemudian berikutnya adalah financial market dan ekonomi. Jadi tadi kita sudah pelajari mengenai aset dan real asset, kemudian common stock, sudah ada fixed asset, common stock, dan derivatif. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam financial market. Ketika kita bicara mengenai financial market dan ekonomi, apa role dari financial market tersebut? Bahwasanya ketika kita ingin melakukan investasi, maka kita ingin melakukan investasi kepada company dengan the best prospect. Jadi nggak mungkin Anda mau beli saham perusahaan-perusahaan yang nggak prospek, gitu ya, yang tidak memberikan potensi peningkatan kekayaan Anda. Nah, harga saham itu adalah market price, di mana itu merupakan fair value dari nilai perusahaan tersebut. Ya. Jadi di dalam financial market, market price sudah mencerminkan fair value dari company. Ya. Di mana dari market price tersebut Anda bisa menganalisa mana perusahaan dengan the best prospect. Kemudian terkait consumption timing, ya, kapan timing? Bagaimana stage dari consumption timing ini? Di dalam ekonomi,
People use securities untuk store wealth dan transfer consumption to the future. Maksudnya apa? Jadi orang bercita-cita untuk membeli securities untuk menyimpan kekayaannya dan bisa untuk dia jadikan source of fund untuk masa depannya dia. Jadi kalau kita lihat secara dollar value dan age, umur, ketika kita dulu masih sebelum bekerja, maka kita itu banyak menghabiskan biaya yang dibayar oleh orang tua ya. Kita nggak bisa nabung ya, jadi habis untuk sekolah segala macam gitu ya. Kemudian setelah kita bekerja kita baru bisa saving, ya. Dan saving ini sampai usia berapa? Sampai usia, misalkan usia kerja sampai usia 55, dari usia 22 atau 25 lah gitu, 25 sampai 55, usia produktif ya. Di mana Anda selain Anda mengkonsumsi, tapi juga Anda ingin melakukan saving di situ. Sehingga ketika Anda sudah pensiun, Anda mengkonsumsi lagi saving yang Anda kerjakan selama ini untuk untuk masa pensiun Anda. Karena pensiun Anda kan inginnya tidak bekerja. Anda ingin pensiun jalan-jalan keliling dunia, ya. Jadi ingin menikmati hidup, ya, bukannya malah capek kerja sebagai budak korporasi sampai pensiun, sampai umur 70 ya. Nah, jadi itu menjadi yang disebut dengan consumption timing, di mana ketika orang ingin mempersiapkan hari tuanya, dia use securities untuk transfer consumption kepada masa depannya dia. Jadi dia simpan berupa securities, baik berupa stocks, baik berupa bonds. Di mana bonds bisa jangka waktunya di atas 10 tahun, ya, dan juga stocks terhadap blue chips yang dia harapkan nilai sahamnya itu bisa dia exercise di masa pensiunnya dia, misalkan. So, that is the financial market and economics. Ada yang ditanyakan? So far so good? Araso? Araso. Okay, good. Kemudian ada setelah orang memiliki savings, dia juga mulai pikir untuk allocate dia punya savings. Ya. Dia mulai pikir gua harus taruh di investment yang seperti apa secara resikonya. Ya, investors can select securities consistent with their taste for risk. Tiap orang punya risk appetite. Ada yang risk taker, ada yang risk averse, ada orang nggak mau ngambil resiko. Ya, orang nggak mau ngambil resiko, dia pilih deposito dengan return 3%. Ya. Atau dengan mudharabah. Ya. Dengan bagi hasil 3%. Kemudian sehingga ada orang memilih bonds dan ada memilih stocks. Mana yang risikonya lebih tinggi? Bonds atau stock? Ada bisa jawab? Saham, Pak. Yes. Saham lebih beresiko. Mana yang lebih beresiko? Certificate of deposit atau bonds? Bonds. Yes. Jadi deposito lebih paling rendah, bonds di tengah risikonya, stocks yang paling berisiko. So it depends on your appetite. Ya. Kemudian separation of ownership and management. Jadi di dalam financial market kita mengenal juga disebut dengan separation of ownership and management. With the stability comes agency problem. Jadi semua perusahaan itu ada owner dan ada manager. Ya.
sering terjadi agency problem. Agency problem ini maksudnya adalah permasalahan antara owner dan managers. Si owner pengen ke kanan, manajernya ke kiri. Owner pengen ke atas, manajernya ke bawah. Seperti sekarang perbankan. Perbankan lagi kondisi lagi chapter 11, lagi financial distress. Kemarin Waskita Karya udah nunggak 60 triliun. 10 bank konsorsium nanggung beban hutangnya beban macetnya si Waskita Karya. Jadi sementara si manajer sebenarnya nggak mau, tapi si owner memaksa, ya. Owner memaksa untuk menalangi dulu atau konsorsium structure finance untuk membantu si Waskita Karya. So ada agency problem di mana manajernya nggak mau, si manajer, si para direkturnya nggak mau sebetulnya, tapi owner BUMN siapa ownernya itu pengen Waskita Karya diselamatkan. Pemerintah. Yes, pemerintah. Pengen Waskita Karya diselamatin. Sehingga timbul agency problem. Bagaimana mitigating factornya? Diberikan performance based compensation. Jadi kalau supaya tidak terjadi beda arah nih antara si owner dan si manager. Ada performance based competition. Jadi compensation. Jadi kalau pencapaiannya sekian, maka kita berikan tantiem sekian. Ada tiering nanti tantiemnya, segala macam lah. Sehingga kalau Anda kayak begini, nggak ada structure finance-nya, Anda nggak dapat apa-apa gitu ya. Atau BOD may fire the managers, board of directors may fire the komisaris ya, board of commissioners, BOC ya, board of commissioners dia bisa fire the managers. Atau ada threats untuk di take over kalau kita mbalelo. Misalkan perusahaannya di take over sama BTN di take over sama Mandiri misalkan atau apa gitu ya. Jadi ada mitigating factor yang digunakan oleh para owner untuk mengatasi agency problem tersebut. Kelas jamian? Fahimna. Oke, kalau ada pertanyaan langsung shoot ya. Jangan ragu. Kemudian di dalam financial markets and the economics itu diperlukan adanya corporate governance dan corporate ethics, ya, di mana banyak sekali kasus yang kita lihat, banyak sekali skandals, ya, seperti di Amerika ada yang Enron, di mana mereka sebagai auditor mereka bukannya ketika mereka menemukan ada issues dari klien bukannya disampaikan tetapi malah dicari pembenaran sehingga terjadi pelanggaran etik yang mengakibatkan failures kepada cost of economy, terjadinya keguncangan di bursa saham karena hasil audit adalah bagus tapi sebetulnya jelek. Jadi mereka menyembunyikan apa yang sebetulnya kebobrokan yang terjadi di sebuah di sisi klien. Dan juga seringnya ada terjadi di dalam pelanggaran dari corporate ethics, contohnya juga adalah misleading dan overly optimistic research report yang diproduce oleh analis. Seperti yang dibuat oleh Merrill Lynch dan Citicorp yang mereka membuat overly optimistic research report terkait kondisi makro maupun mikro, dan itu misleading kepada judgment para analis. Kemudian sehingga menjadi isunya adalah apakah auditor ini sebagai watchdog atau sebagai konsultan bagi perusahaan untuk membenarkan apa yang terjadi di mereka, ya, atau mencari smokel, ya, melakukan smokel untuk supaya nggak ketahuan nih terjadi penggelapan, terjadi korupsi, terjadi lain-lain gitu ya. Nah, sempat menjadi pertanyaan yang cukup panjang ini. Auditors itu dia sebagai watchdog kah atau konsultan? Dan
skandal juga terjadi ketika Arthur Andersen sebagai akuntan publik melakukan kesalahan itu juga, ya. Nah, jadi the top auditors, public auditors ternyata melakukan kesalahan fatal. Sehingga terbentuklah yang disebut dengan Sarbanes-Oxley Act. Ya, SOA. Yang mana Sarbanes-Oxley Act ini di Amerika dibuat untuk mengetatkan kembali corporate governance dari perusahaan, di mana salah satu klausulnya adalah CFO itu to personally verify financial statements. Chief Financial Officer itu harus tanda tangan langsung terhadap financial statements. Dia harus verifikasi. Ya. Sehingga di dalam Sarbanes-Oxley ini dia require company to have more independent directors. Jadi bukan directors yang bisa disetel gitu ya oleh kepentingan-kepentingan. Jadi dia harus independent director. Jadi kalau kayak di bank itu ada independent komisaris independen. Ya, ada komisaris independen yang dia tidak terkait dengan pihak manapun. Jadi dia betul-betul independen. Contohnya tuh Afiliani, dia komisaris independen untuk Bank Mega. Jadi dia yang personally verifies the financial statements. Ya. Atau Derajat, Pak Derajat. Kalau di kita itu Pak Rektor, ya, di J. Rahbini, dia sebagai juga pernah sebagai independent commissioner kalau tidak salah. Ya, jadi company diminta untuk mencari independent commissioner, komisaris independen, ya, yang tujuannya untuk menjaga corporate governance dari perusahaan. Alright, Wakaru, minasan, kalau mengerti atau tidak mengerti silakan. Wakarimashita. Wakarimashita kah? Alright, tidak ada yang wakarimasen kah? Oke, kalau sedikit tidak mengerti, sukoshi wakarimasen. Kalau sama sekali tidak mengerti, zenzen wakarimasen. Kalau sedikit paham, sukoshi wakarimasu. Araso? Arasoyo. Alright. Oke, kemudian di dalam investment process, itu kita ada yang disebut dengan asset allocation. Jadi asset allocation ini adalah bagaimana kita melakukan pemilihan kepada broad asset classes. Jadi diversifikasi. Ada 3 tadi. Ada tabungan, ada deposito, ada bonds, dan ada misalkan ada stocks. Berapa komposisinya? Jadi kita ada yang disebut dengan asset allocation. Kita ini bicara masih secara agnostik ya, secara umum. Nanti detailnya akan kita bahas in the later chapter. Itu disebut dengan asset allocation. Kemudian ada lagi yang disebut dengan security selection, yaitu choices of which securities to hold within asset class. Ya, jadi bagaimana kita pemilihan securities yang mau kita hold within the asset class. Asset class-nya apa? Misalkan dari sisi fixed income. Fixed income-nya yang mana? Kemudian dari segi derivatif. Derivatifnya yang mana? Mau dari sisi, apalagi yang tadi aset class. Ketiga, yaitu apa aja? Fixed income, common stock, dan derivatif. Nah, jadi kalau security selection, misalkan dari stocks, Anda mau di saham yang mana? Nah, apakah di saham yang blue chips, atau di saham yang lapis 2, atau lapis 3, atau lapis 1, ya. Nah, itu menjadi security selection. Kemudian, markets are competitive, ya. Di mana ada risk and return trade-off. Jadi, risk and return. Ada risiko, ada return. Ada, kalau high risk, maka apa ya? High return. Yes, ada trade-off di sana. Kalau Anda mengambil ke yang high risk seperti stocks,
potensial return-nya besar, tapi potensial losses-nya juga besar. Ya. Kemudian ada trade-off di sana. Nah, aset with higher expected return tentu memiliki higher risk seperti saham. Stocks itu saham itu lose money secara rata-rata 25%. Ya. Lose money at an average of 25%. Jadi dia harga sahamnya turun 25%. Jadi kita lose money. Kemudian bonds lower rate of return itu under 6% itu dia kira-kira 13% in any one year. Jadi kalau bonds dia memang risikonya rendah, tapi returnnya dia cuma di bawah 6%. Dan yang pernah rugi bonds paling tinggi cuma 13% dalam setahun, ya. Kalau yang rugi saham 25% rugi. Kemudian di dalam market itu ada yang disebut dengan market itu dia efisien. Di mana efficient market itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan active management dan passive management. Kalau yang active management, dia kegiatannya dia selalu mencari saham yang actively seek undervalued stocks. Jadi kayak Pak Mas Agung, dia selalu mencari security selection yang undervalued stock. Itu dia active management. Dan dalam active management markets itu dia menganggap itu inefficient. Jadi dia bisa mengambil gap atau abnormal return. Jadi dia objektifnya adalah mencari abnormal return. Jadi dia actively seek undervalued stock dalam rangka untuk mendapatkan abnormal return, di mana markets adalah inefficient menurut mereka, dan market timing sangat diperlukan. Ada event-event tertentu yang mempengaruhi. Misalkan, mau lebaran, sahamnya makanan dan minuman, itu biasanya naik tinggi. Sahamnya fashion, ya juga naik tinggi. Mitra Adi Perkasa, MAP, terbang. Ya. Nah, di dalam passive management, dia berpikir market itu udah efisien. Sehingga sangat tidak mungkin menemukan stocks yang undervalued. Pasti dia sudah mencerminkan harga yang sebenarnya. Ya. Dan asset allocation dia tidak ada attempt untuk time market. Jadi ya udah beli aja buat jangka waktu panjang. Ya. Jadi pasif dia, tidak bermain, tidak menjadi day trader kayak Mas Agung gitu ya. Dia dalam active management. Arasoh? Arasoyo. Oke. Kemudian siapa saja pemain di sini? Ada yang disebut dengan business firm, yaitu para net borrower, peminjam hutang, ya, peminjam duit. Household, para penyimpan uang, rumah tangga, ya. Government yang bisa menjadi borrower, bisa jadi juga menjadi saver. Ada players di dalam environment investment. Nah, the player itu ada financial intermediaries, ada yang perantara di sana, yaitu para investment companies yang mencarikan pembeli kepada perusahaan investasi. Kemudian banks yang menyalurkan uangnya nasabah kepada yang membutuhkan untuk kredit, insurance company, credit union, pension fund, hedge fund, ini sebagai financial intermediaries, yang mana dia pooling fund untuk intermediaries dari lender kepada borrower. Nah, tadi saya sudah bahas investment banking, ya. Jadi investment banking dia bertugas untuk melakukan underwriting juga kepada
new stock atau IPO ya. Jadi juga investment banking melakukan underwriting kepada IPO melalui primary market dan juga menjual trading kepada securities di secondary market. Commercial banking dia ya bank biasa, to take deposit dan making loans kepada potensial borrower. Nah, kemudian di dalam investment environment kita pernah mengalami financial crisis di tahun 2008 ya. Di mana waktu itu krisis itu disebabkan adanya historic boom in housing market. Ada yang disebut dengan apa itu disebut dengan subprime loans ya, subprime mortgage ya, di tahun 2008, subprime mortgage. Di mana ketika itu harga market mengalami peningkatan luar biasa. Betul-betul harga rumah, harga mortgage atau rumah itu betul-betul mahal di Amerika. Ya. US price housing price betul-betul naik. Sehingga kemudian apa yang menyebabkan terjadinya financial crisis di tahun 2008? Ya. Sebelumnya local thrift institution itu atau bank itu yang memberi pinjaman atau Fannie Mae dan Freddie Mac itu dia memberikan mortgage loans kepada homeowner, ya. Kemudian menjadikan mortgage itu oleh para bank itu dijadikan sebagai long term mortgage loans, ya. Nah, yang mana dia kemudian holding menyimpan sertifikat dari KPR tersebut, ya. Nah, kemudian muncul suatu pendekatan yang baru di tahun 2008, di mana Fannie Mae dan Freddie Mac itu kepanjangannya dari Freddie Mac itu kepanjangannya adalah saya lupa. American Federal untuk yang home ini ya, home loan ya. Oke. Sebentar. Somebody di luar, sebentar ya. Gojek, GoFood. Sorry. Jadi, the new way adalah semua agunan tersebut oleh Fannie Mae and Freddie Mac itu di para mortgage loan tersebut dia bundle ke dalam pool, kemudian mereka melakukan mortgage backed securities. Jadi ada semua jaminan tersebut dia jadikan securities yang kemudian bisa diperdagangkan, ya, dengan underlying mortgage pools yang dimiliki oleh mereka. Kemudian diperdagangkanlah mortgage backed securities tersebut. Sehingga harganya jual beli jadi mahal, ya. Nah, sehingga kemudian di sini adalah homeowner sebagai yang KPR, kemudian ini sebagai originator kepada securities dari mortgage backed securities tersebut. Ini agensinya dan investornya. Kemudian dari sekuritisasi yang terjadi ketika Fannie Mae dan Freddie Mac itu awal-awalnya dia memiliki lower risk, ya, dan properly documented. Di awal-awal dibuatnya sekuritas baru tersebut. Jadi mortgage backed securities. Di awal-awal oke, risikonya rendah dan dokumennya properly documented. Namun kemudian perusahaan-perusahaan swasta atau bank-bank swasta begin untuk securitizing non-conforming subprime loan with higher default risk. Maksudnya apa? Orang-orang yang high risk itu tetap diberikan mortgage.
orang-orang yang high risk diberikan mortgage karena mereka mulai longgar gitu ya. Jadi kredit skornya dia longgar untuk pemberian mortgage. Dan juga due diligence-nya nggak jalan. Mereka nggak verifikasi income. Ya begitu orang mau beli rumah, ya udah kasih dah. Karena dia kejar kepada market back securities. Jadi mortgage pool-nya dia kejar. Karena mereka kejar keuntungan dari sana, jual beli dari sisi sekuritas. Sehingga di bawah due diligence nggak jalan. Sehingga kemudian pembeli-pembeli mortgage backed securities ini mendapatkan higher default risk. Para investor mendapatkan higher default risk. Ya, karena orang yang mortgage atau yang orang-orang yang melakukan pinjaman itu pada macet gitu. Mereka pada macet. Ya. Kreditnya pada macet. Nah, sehingga terjadilah yang disebut dengan financial crisis terhadap subprime mortgage di Amerika. So far so good. Any questions? Apa yang terjadi di Amerika untuk subprime mortgage? Any questions? Kapish? Pronto. Okay, good. Oke. Nah, jadi problemnya adalah ratings were wrong. Ya. Jadi ketika dilakukan mortgage derivatif tersebut, dibentuk collateralized debt obligation CDOs, di mana mortgage pool itu dibagi kepada keranjang-keranjangnya, ya, itu tranches to concentrate default risk, ada yang lower risk, higher risk, dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya ternyata rating yang diberikan itu wrong, karena verifikasi tidak dilakukan. Jadi mereka semua menganggap itu lower risk saja. Karena mereka mengincar kepada mortgage derivatifnya. Jadi gua harus banyakin mortgage nih. Dan mereka gas terus untuk mortgage-nya, lupa risikonya. Mereka nggak ngerem. Ya. Akhirnya pada macet semua. Kalau macet tanpa derivatif sih masih kita cuma konsentrasi untuk memperbaiki si nasabah kan. Tapi masalahnya adalah ini udah jadi derivatif, udah beredar di masyarakat pada rugi semua yang memegang mortgage derivatif tersebut. Jadi udah pada banyak yang duitnya dari 100 jadi tinggal 20 karena kreditnya pada default semua. So you can imagine terjadi market crash di Amerika di tahun 2008 dikarenakan subprime mortgage ini. So why was credit risk underestimate? Nggak ada seorang pun yang berharap bahwasanya the entire housing market to collapse all at once. Satu waktu ya dalam jangka waktu yang sangat dekat itu seluruh marketnya pada collapse. Bahkan geographic diversification did not reduce risk as much as anticipated. Jadi nggak beda lagi, nggak ada yang membedakan yang di Amerika di negara bagian A, negara bagian B nggak terpisah, sama-sama collapse semua. Ya, agency problem with the rating agencies. Ya, jadi ada agency problem di sini, yaitu terhadap para rating agencies, yang mana rating agencies ini dia ngikutin kehendak dari si bank, bahwasanya gua mau terbitin mortgage derivatif, lu bantuin dong agar ratingnya bagus, supaya mortgage derivatif gua bagus. Jadi ada agency problem antara si owner dan si manager. Ya. Jadi si owner itu agency problem antara si ownernya dia pengen ngegas, sehingga
si rating manajernya itu yang pertamanya dia nggak mau, akhirnya pada nurut untuk ngikutin si owner. So, terjadi dan di mana credit default swaps did not reduce risk as anticipated. Jadi, credit default swap itu adalah suatu derivatif produk dari asuransi yang mana dia bisa yang default ditanggung oleh asuransi dan itu tidak berhasil mengurangi resiko as anticipated dan berakibat kepada credit default swap adalah suatu insurance contract against the default of the borrower di mana investor yang membeli subprime mortgage loan use CDS to ensure their safety. Sehingga kemudian asuransi AIG menjual $400 billion in CDS kontraknya dia kepada kepada asuransi yang lain. Dia nggak sanggup untuk memenuhi kewajibannya dia, si AIG ini, AIG Insurance. Dan the consequences adalah collateralized debt obligation insurance-nya fail. Ya. Oke. Dan marketnya juga collapse. Some big swap issuers did not have enough capital to back up their credit default swapnya dia sehingga the market collapse. Kayak Asabri nggak sanggup bayar gitu ya. Atau asuransi ini nggak sanggup bayar, Bumi Putra nggak sanggup bayar, maka market collapse, nggak percaya lagi kan. Dan kredit collateral debt obligation insurance-nya fail. Dan terjadi di situ adalah systemic risk. Ada terjadi potential breakdown of a financial system in which problem in one market spill over and disrupt others. Jadi permasalahan ini kemudian spill over, menjalar ke tempat lain. Ya. Satu default, yang lain-lain ikutan default. Ya. Nah, sehingga kemudian terjadi government memberikan pinjaman sebesar 85 billion US dollar kepada AIG untuk bail out, menstabilize financial system. Jadi utang-utangnya si AIG kepada pemegang derivatif ditanggung oleh government sebesar 85 billion US dollar. Seperti apa yang terjadi dengan Waskita Karya, di bail out oleh 10 bank. Ya, bank yang mana untuk menanggung hutangnya dia. Ya. Di mana ketika itu money market breaks down, credit market freeze up, Lehman Brothers and Merrill Lynch first on bankruptcy. Ya, dikarenakan trouble yang diakibatkan oleh mortgage, subprime mortgage di Amerika. So, what is the lesson learned? Ya, bahwasanya kita perlu meningkatkan transparansi ya terhadap kontrak-kontrak yang kita miliki. Kemudian kita harus betul-betul melakukan valuasi of risk, valuation, resiko, risk management, risk valuation harus jalan, di mana kita nggak boleh sembarangan atau kita tidak boleh ngegaspol, tapi resiko tidak kita antisipasi. Karena kalau kita ngejar sales, kemudian tidak validasi terhadap tidak kita lakukan validating kepada verifikasi kepada income, verifikasi kepada lokasi kerja, verifikasi, maka in the end akan berakibat kepada default, credit default. Baik itu mortgage, baik itu apapun, credit scoring itu harus betul-betul dijaga. So that is the topics that we discuss in this chapter.
Any questions? Silahkan. Any questions? So far so good? Capish? Pronto. Pronto. Alright, good. So, end of chapter 1. Saya stop record.